Romo Edi. Seluruh bumi sujud menyembah ikan namamu. Malam Romo Yus, Romo Edi, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dan teman-teman semua, rekan-rekan yang ada di rumah masing-masing. Kami dari PD San Barto, perkenalkan saya Christian. Saya Venit. Saya Nandes. Saya Mulyono. Saya dengan Erna. Saya RR. Bu Anita, dan pembina PD kami, Ibu Emi. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan malam hari ini untuk bergabung di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang live streaming YouTube pada malam hari ini, kita mau datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita mau katakan kepadanya bahwa begitu banyak hal yang telah diperbuat di dalam hidup kita, yang mendatangkan kebaikan. Begitu indah rancangan-Mu Tuhan dalam hidup kami, terjadi setiap saat dan setiap waktu. Kami nyatakan malam hari ini, inilah doa dan ucapan syukur kami. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami undang yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Dan sekali lagi kita mau nyatakan dengan iman kita. Kita mau bersyukur pada Tuhan malam hari ini. Karena Dialah Allah yang patut kita puji, kita sembah. Amin. Kau berbuat di dalam hidupku, Itu rancangan-Mu indah Tuhan dalam rancangan hidup kami. Kami yang ada di sini dan kami yang ada di rumah kami masing-masing. terjadi di hidupku. Engkaulah Allah yang begitu mengerti akan keadaan kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau percaya Engkau selalu ada menyertai kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami mau naikkan syukur kami malam ini Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Inilah doa kami. ku Kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami mau bersyukur malam ini karena kebaikan-Mu yang selalu dan setia dalam hidup kami. di dalam hidup.
Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu melimpah bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Dan kami percaya Engkau sungguh Allah kami yang dahsyat. Amin. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama nyanyikan pujian ini. Romo boleh sambil pegang mic-nya? Nyanyi bareng saya ya Romo. Di ref-nya Romo. Siap ya Romo ya? Allahku dahsyat berkuasa. Romo Edi. Seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi ya, coba sekarang Romo Yus gantian. Romo kayak pengen banget tuh. Ayo Romo, Allahku dahsyat ya Romo ya. Oh kecil, kecil. Oke Romo, mainkan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu ya. Biar seluruh bumi sujud menyembah, meninggikan Yesus kita yang sungguh dahsyat. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, semua menyanjung Yesus kita. Nyatakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, jangan kegerakan ya. Kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, rendah-rendah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari umat Tuhan, saya mau dengar Romo, dua Romo, nyatakan. Utara ke Ayo Romo, pakai mic-nya Romo. terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, Dari pulau-pulau, rendah-rendah, gunung-gunung tinggi. kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, rendah-rendah, gunung-gunung yang tinggi. Yuk sama-sama loncat, nyatakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Sambil bertepuk tangan di atas kepala. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud Sekali lagi ya, menyembah, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu.
selalu menyanjung menyembah Yesus kita yang sungguh dahsyat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Kita mau lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan bertata di atas puji-pujian. Biar nama Tuhan semakin dimuliakan. Inilah kerinduan kami untuk menyenangkan hatimu. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita angkat tangan, kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Melekat menempel kepadanya. Katakan sungguh-sungguh, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan, amin, kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan
Selamat malam Romo Yus, Romo Edi. Kita juga menyapa Romo Paroki kita, Romo Thomas Bani SPD, Romo Pungki, Romo Gebi, dan sahabat-sahabat semuanya. Sungguh luar biasa, terima kasih Romo Yus memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berkumpul di tempat ini. Kami dari Galaksi Bekasi, Romo Edi, lumayan jauh. Untung nggak macet begitu ya. Untung nggak macet, jadi kelihatannya tidak terlalu bermasalah. Tadi teman-teman mulai jam 1 sudah ada di sini Romo Yus. Saya juga nggak tahu kenapa mereka jam 1 sudah ada di sini begitu. Katanya senang di Samadhi ya, sudah ya Romo. Kita yang tua mengikuti saja Romo begitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini saya ingin membagikan pengalaman iman saya atas kejadian yang menimpa putri saya. Putri saya namanya Natasha Angelina. Saya punya 2 anak Romo. Di dalam sharing ini saya ingin menceritakan pengalaman iman. Bagaimana Yesus menyembuhkan anak saya dari segala penyakitnya, yaitu sakit kanker. Dan dia juga memanggil anak saya untuk bertobat. Itu yang luar biasa. Itu yang benar-benar kita bisa. Tuhan itu sangat luar biasa. Anak saya Natasha tinggalnya di Jerman. Romo, Bapak Ibu sekalian. Dia tinggal di Hamburg. Tahun 2021 Februari. Dia hanya katakan seperti ini. Dia memang dapat orang Belanda begitu ya dengan 1 anak. Dia katakan, Mami, Noni mau cek. Saya selalu memanggil dia itu Noni Romo. Karena kebiasaan di sana kalau kita memanggil anak perempuan itu Noni begitu ya. Mau cek begitu. Oke, kenapa? Ada benjolan di payudara. Saya pikir kontrol biasa tidak ada apa-apa. Karena kami dari keturunan keluarga besar tidak ada satupun yang menderita kanker. Karena menurutnya kan kanker itu ada gen kanker atau apa begitulah ya. Jadi saya tenang saja, sudah cek nggak apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, itu Februari sebelum tahun baru Imlek Bapak Ibu. Kita lagi menyiapkan Imlek, tetapi berita itu datang begitu luar biasa. Dia katakan hasilnya adalah, Noni kena CA Mami, kena kanker payudara. Sudah stadium 2 dan grade-nya udah grade 3. Aduh Tuhan Yesus, apa ini yang terjadi begitu Romo? Saya enggak berani nangis di depan dia. Saya hanya katakan tidak apa-apa, lalu bagaimana? Menurut dokter Noni harus segera operasi, segera dibuang sel kankernya, karena takutnya menjalar kemana-mana begitu. Dia masih umur, lahir 84, 2021, masih umur 37 tahun. Anaknya masih kecil Romo. Saya takut sesuatu terjadi pada dia. Saya bilang, Tuhan kenapa mesti dia? Saya seperti itu, mestinya enggak boleh ya Romo. Tapi saya nangis, saya katakan Tuhan, kalau memang boleh terjadi, tolongin dia. Dia sendirian Romo, kami enggak punya keluarga di Jerman. Waktu itu pandemi, saya mau ke sana tidak bisa. Sama sekali tidak bisa, saya kepingin memeluk dia. Tapi tidak bisa begitu Romo. Jadi kita WA call, saya nangis, dia nangis, saya hanya katakan Noni, enggak apa-apa ya Noni, ada Bunda Maria. Bilang Bunda, Noni takut, Noni dampingin. Itu benar-benar Romo dan Bapak Ibu sekalian, itu saat yang paling berat bagi kami. Dia sehat awalnya enggak sakit apa-apa. Singkatnya dia harus dioperasi 2 kali, karena operasi yang pertama katanya kurang bersih, masih ada kelenjar yang kena, begitu Bapak Ibu. Dioperasi lagi. Aduh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Saya bilang gitu. Tetapi dia begitu kuat Romo, saya bingung. Bahkan dia sendiri bingung kekuatan dari mana. Jadi dia katakan enggak apa-apa Noni, bisa Noni berani, tidak apa-apa. Singkat cerita dia operasi kedua harus menjalani kemoterapi 2 paket ya Romo kalau enggak salah. Setiap minggu sekali selama 3 bulan kali 2 berarti 6 bulan. Saya ingat sekali nasihat saya seperti ini. Noni semangat ya, ingat itu Romo Hadi. Karena saya lihat Romo Hadi Wijoyo, Romo Yus. Dia itu umur 74 tahun Noni. Dia di kemo, dia enggak apa-apa, saya bilang begitu. Noni pasti enggak apa-apa, kamu masih muda, saya bilang begitu. Ayo, enggak apa-apa, ayo kemo begitu.
Setiap dia mau kemo selalu telepon saya, selalu WA. Dan kami katakan kita doa sama-sama, saya bilang gitu. Termasuk akhirnya saya nggak bisa ngomong Romo. Saya hanya bilang Bunda Maria, Noni Natasha besok kemo, saya bilang gitu. Tolong dia. Ini pada saat dia kemo keempat, sudah nggak punya rambut Romo, semua sudah gundul. Kukunya udah hitam semua. Tetapi dia begitu apa ya, dia begitu bisa menerima. Pada satu hari dia mandi, dia cuci rambut, rambutnya ini sudah ada di tangannya semua. Sudah rontok semua. Dia katakan ke suaminya, besok antar saya ke salon. Saya akan potong semua rambut saya sekalian. Dan dia milih wig di situ Romo. Dia hanya katakan ke saya, Mami, rambut Noni rontok. Bapak Ibu saya nggak bisa komentar. Saya tidak menanyakan apapun, saya diem. Saya nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Saya hanya bilang kuatkan Noni Natasha ya Tuhan, tolong dia. Kalau ini kau bolehkan terjadi, saya percaya engkau pasti menolong dia. Singkat cerita Bapak Ibu, karena masa pandemi, dia tetap bisa bekerja. Karena dia bekerja di perusahaan kontainer. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu MERS itu. MARS itu yang kontainer besar-besar. Dan dia ditempatkan memang di Hamburg, di Jerman. Begitu. Saat itu karirnya dia sangat bagus. Anak buahnya dia sudah 700 anak buahnya. Jadi benar-benar karirnya itu pas di puncak. Dan memang namanya anak muda ya Bapak Ibu. Kadang imannya di saat dia seperti itu, yang dikejar adalah karir, jabatan, ya kan? Saya harus punya ini, punya itu, punya semuanya, duniawi sekali. Selalu saya katakan ke gereja Noni, iya Mami, tapi yang nggak tahu ke gereja enggak, orang dia jauh di sana ya Bapak Ibu ya. Hanya menyenangkan saya, dia bilang iya Mami. Tetapi nanti dia akan sharing betapa Yesus merubah dia. Bahwa itu semuanya itu nothing. Nol. Ternyata dia sakit seperti itu. Singkat cerita Bapak Ibu, kalau orang katakan kemo itu pasti muntah-muntah. Begitu ya Bapak Ibu. Pasti lemes, pasti apa. Tidak ada terjadi apapun pada dia. Yesus itu begitu melindungi dia, memberikan yang terbaik. Habis kemo, dia harus radiasi. Radiasinya adalah 3 bulan setiap hari Bapak Ibu. Harus radiasi. Sampai dokternya katakan kamu pinter-pinter untuk cari waktu. Supaya tetap bisa bekerja. Tapi jangan terputus radiasinya. Karena kalau terputus nanti mengulang lagi begitu. Kata mereka sel kanker itu kan ganas sekali begitu. Nggak bisa dideteksi jadi harus komplit pengobatannya. Bapak Ibu yang terkasih, katanya kalau radiasi itu sakit Bapak Ibu. Ada kulit-kulitnya yang terbakar mengelupas, nanti dia sharing. Tapi semua itu dia bisa menerima. Pada saat dia gundul Bapak Ibu lihat, dia modelnya nggak mau kalah, dia pakai hijab. Dan dia katakan, Mami, ini ada ibu hajah baru katanya begitu Romo. Supaya dia sendiri menghibur hati dia sendiri. Saya ketawa Romo, hati saya menangis. Saya hancur sekali. Saya pikir Tuhan apa ini yang terjadi seperti ini, saya katakan itu. Tapi tangan Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada yang terjadi apapun pada dia. Sampai radiasi selesai Romo. Tuntas tas. Dan dia kemarin pada saat Desember sebelum Natal, dia mulai diperiksa kembali. Sel-sel kanker itu sudah tidak ada lagi. Luar biasa. Tuhan kekuatanku benar-benar Romo. Tidak ada selnya. Yang terakhir kemarin sebelum Imlek, dia harus periksa lagi karena dikhawatirkan. Sel itu yang menyerang adalah di rahim. Karena wanita itu paling peka di situ. Dicek lagi Romo. Aduh saya berdoa Tuhan sampai kapan ini seperti ini begitu ya. Ketakutan, kekhawatiran. Tetapi dia berkata kepada saya, Mami, enggak apa-apa. Semua sudah bisa Noni jalanin. Kalaupun terjelek terjadi pun, sudahlah Mami, Noni cuma minta waktu kok waktu itu sama Yesus. Tuhan jangan sekarang kalau boleh ya, anak saya masih kecil. Akhirnya kemarin Februari sebelum Imlek juga setahunnya persis Bapak Ibu.
dinyatakan bahwa di rahimnya bersih, tidak ada sel kanker apapun. Luar biasa Bapak Ibu. Dan dia bisa kembali, kemarin sudah bertugas kembali ke Turki. Karena dia memang sering terbang kemana-mana. Kemarin juga dia di Copenhagen. Sehat Bapak Ibu. Dan yang saya puji luar biasa adalah Tuhan itu memulihkan dia tetapi memanggil Natasia untuk bertobatlah kamu. Itu enggak benar begitu Bapak Ibu. Dan dia percaya. Mari Bapak Ibu kita saksikan video singkat dari Natasia. Dia kirim dari Jerman Romo khusus untuk acara ini. Sayang dia nggak bisa datang karena jauh sekali, tapi suatu saat dia akan berlibur ke Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudari, tahun 2021 adalah tahun yang sangat berat bagi saya. Karena dalam usia 36 tahun, saya tiba-tiba divonis sakit kanker payudara. Stadium 2, grade 3. Bagi Anda yang tahu, stadium 2, grade 3 itu sudah termasuk medium ya. Jadi sudah bukan early lagi. Saya sungguh sangat kaget. Sakit kanker adalah sesuatu yang sangat jauh dari pikiran saya. Dan mungkin Anda tahu ketika kita berusia 30 tahun, 35 tahun, kita merasa super power, bisa semuanya, begitu ambisius, begitu banyak mimpi, dan masih punya anak yang 4 tahun umurnya, bagaimana nanti hidupnya? Wah, rasanya dunia saya runtuh, rasanya bumi tempat saya berpijak, saya udah masuk aja gitu ke dalam, ke bawah tanah. Tentu saja saya menangis, saya tidak terima, saya takut, saya khawatir. Dan ketika saya berdoa, itu ada suara dan seperti yang saya percaya, suara dari Tuhan yang berkata, akan ada banyak sakit dan air mata. Ketika saya dengar itu, wah saya tentu saja nangis luar biasa. Tuhan jangan dong kok begini. Tapi dia izinkan semua ini terjadi. Nggak bisa bahasa Jerman, jadi benar-benar bahasa campur aduk. Dan ketika saya terbaring di ranjang operasi itu, hanya dengan jubah rumah sakit dan nomor pasien, saya merasa benar-benar terpukul. Saya menangis luar biasa karena saya merasa saya salah. Saya selalu berpikir dan mengejar pekerjaan, jabatan, gaji, materi. Saya tidak menempatkan prioritas untuk bertemu keluarga, untuk membangun banyak memori bersama anak saya dan suami saya. Saya menangis luar biasa karena saya merasa saya belum bisa melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama. Saya benar-benar merasa terpukul dan merasa salah. Tuhan, saya salah. Saya benar-benar mengejar dunia, bukan mengejar kerajaan Allah. Tuhan baik, operasi meskipun 2 kali berjalan dengan lancar. Dan setelah itu saya harus melalui kemoterapi selama kurang lebih 6 bulan. Dan setelah kemoterapi juga ada radiation therapy, diradiasi setiap hari selama 6 minggu. Puji Tuhan, Ibu Bapak, selama kemoterapi tidak pernah sekalipun saya itu muntah, pusing atau sakit bagaimana, tidak, sama sekali tidak. Saya tetap bekerja 100%, saya tetap bekerja, puji Tuhan. Selama radiasi juga yang begitu banyak cerita mengenai nanti sakit seperti ada luka bakar yang akan semakin sakit hari demi hari karena kulit akan mengelupas karena dia terbakar. Tidak terjadi, hanya kecil sekali di leher yang sekarang ini ibu bapak pun tidak bisa lihat lagi bekasnya, sudah hilang. Puji Tuhan. Benar-benar saya merasa seperti dibawa naik awan, bahwa Tuhan izinkan ini semua terjadi. Saya istilahnya ada di lembah yang begitu dalam, tapi saya kayak dibawa naik awan. 1 tahun 2021 itu benar-benar segala perawatan satu demi satu memang lama dan panjang, tapi Tuhan menyertai saya selalu. Dan saya ingat suatu malam ketika saya di dapur merasa kalut kacau setelah kemo pertama,
ada suara yang saya percaya dan suara Roh Kudus berkata, semua sudah disediakan dan semua akan dipulihkan. Saya nggak tahu saat itu, wah ini suara apa gitu, apakah ini halusinasi saya, karena saya merasa begitu kalut gitu kan. Dan ketika suara bilang semua sudah disediakan, karena memang saya khawatir apakah saya bisa bekerja. Kalau saya tidak bisa bekerja, gimana anak suami saya makan, gimana bayar sewa rumah di sini. Dan saya merasa terpukul karena kan saya merasa di puncak karir, di puncak kehidupan. Kenapa tiba-tiba begini? Saya ragu-ragu memegang dan percaya kata-kata itu. Tetapi meskipun saya ini ragu, meskipun iman saya tidak kuat, Tuhan tunjukkan luar biasa. Saya berkomitmen untuk tidak gila kerja, mencari dahulu kerajaan Allah, karena saya percaya semuanya akan ditambahkan. Yang utama itu kerajaan Allah, percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada saya betapa Dia tidak pernah meninggalkan saya. Apapun goyahnya saya, kalutnya saya, tidak percayanya saya, dan meskipun saya salah jalan, Tuhan menunjukkan, Tuhan mengangkat. Dan saya mau menyebarkan, bersaksi kepada ibu, bapak, saudara-saudari. Mungkin Anda saat ini ada orang yang Anda kasihi sedang sakit, atau Anda sendiri sedang sakit dan merasa kalut luar biasa, merasa aduh bagaimana ini. Percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat dan Dia akan menyelamatkan Anda. Tidak peduli betapa buruk saya, betapa buruk Anda. Tuhan Yesus itu maha baik dan maha luar biasa, dan Dia bisa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Saya akan mempersembahkan satu lagu. Ini pujian kita karena saya teringat Romo Yus menyanyikan lagu ini, dan itu merupakan kekuatan saya bersama Natasha. Setiap dia nangis, saya akan menyanyikan lagu ini. Dia menyanyi, saya menyanyi. Mari Romo Yus kita menyanyi bersama-sama Romo. Tuhanlah, Engkaulah kekuatanku. Sejauh langit, Silakan Romo Edi, mari. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi bersama-sama, memuji dan memuliakan Dia. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
juga cintaku. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Khususnya terima kasih Romo Yus. Pada saat Romo Yus menyanyikan lagu ini, saya nangis sebegitunya. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami semua. Amin. Amin. Wow. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Amin. Amin. Kesaksian yang luar biasa ya. Siapa dari kita di tempat ini, baik yang di studio maupun di rumah, yang sangat diberkati dengan kesaksiannya, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Yes. Hey. Siapa yang boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan lewat kesaksian, lewat pujian dan juga penyembahan dan dinaikkan, boleh tulis di kolom chat. Yes, berapa Kami banyak sangat yang sangat diberkati ya. Dari Jerman kesaksiannya sampai ke Indonesia, memberkati banyak orang. Amin. Amin. Kasih Amin. Tuhan gak pernah bisa mampu melampaui batas ya. Ya. Kasih Tuhan sungguh besar, sejauh besar. langit dari bumi, siapa yang bisa Yes. ngukur? Amin. Itu Itulah gak usah kasih dari baik Jerman, Dis. Dari galaksi loh. luar biasa. Dari galaksi. Bener uga ya. Semuanya diberkati. Diberkati. Ya, nggak perlu dari Jerman. Kita mainnya planet sekarang. Dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu dong buat. Ini adalah PD yang sangat dahsyat, luar biasa, aktif sekali. Ya. Walaupun mereka berada di planet ya. Selalu Bekasi, gitu lagi, ya, gitu lagi. ya, Bekasi, ya, ya. oke. Nah, kalau tadi di awal kita belum berkenalan, boleh dong Yes, satu persatu silakan. siapa nih yang jadi juru bicara? Yang termudakah? Apa yang Mudakah? Tetap termuda pokoknya. penasehat atau siapa yang akan memperkenalkan? Mungkin Oke, satu-satu juga Mami ya. Emi ya. Silakan. Ladies, semuanya sudah bilang Mami Emi, Mami Oke, Emi. siap. Gitu, ya enggak? Kalau Oke. ada Mami lancar soalnya. Iya. Oke, siap. Ladies, bagaimana kita nggak jam 1 sampai sini? Kita dari planet lain loh. Itu dia. Dahsyat luar biasa. Iya, iya. Perduki cuma dari Gading ya. Iya. Dari galaksi. Iya. Makanya hebat Hebat. nggak, ladies? Oke, Bapak Ibu yang terkasih, Romo perkenalkan kami dari Persekutuan Doa San Barto, Taman Galaksi Bekasi Selatan. Tidak jauh. Tidak Mari jauh. mampir. Mampir. Paling keluar pintu tol udah nyampe loh. Ah, iya, iya, iya. itu Keluar sudah. pintu tol. Udah pintu ada tol. sekarang. Nanti jangan takut kesasar ya. Oke, PDKK kami sudah berdiri, umurnya sudah 26 tahun ya Christian 26 ya. tahun. Oh, Iya, 26 luar biasa. tahun. Seumur dengan gereja kita, ladies. Oh gitu. Gereja dibangun, PDI juga udah langsung ada. Hebat. PD-nya harus sudah mulai jalan begitu Luar ya. biasa. Oke, tapi koordinator kita muda, Romo. Saya memang cari yang muda aja ya. Iya. Oke, semangatnya lain. Koordinator PD kita adalah Christian. Wow. Kelihatannya ternyata. diem tapi koordinator loh, ladies. Dahsyat luar biasa. Emang kalau yang diem-diem koordinator. Hati-hati. Kalau gitu yang ya. cerewet kayak gini emang bukan koordinator. Nggak kepilih gitu. Biasa Humas, kalau pemimpin humas. emang diem-diem. Masuk Michael. Oke. Lalu yang tadi yang mengajak Bapak Ibu Romo untuk rame-rame pastinya yang muda. Ini adalah Venit. Yes. Beda penampilannya sama maminya. Ini maminya Venit ini. Nah itu dia. Silakan Bu Nandes ya Bu Nandes. Terima kasih Bu. Beda lagunya juga. Yang muda jingkrak gitu ya. Kalau yang mamahnya lebih slow lah ya. Wah. Takut nanti pinggangnya. Aduh. Oke. Yang belakang adalah Mulyono. Oke. Lalu Erna. Erna ini istrinya Christian. Oh, bulat. Gitu Bapak Ibu. Jadi tolong tadi yang lirik-lirik Christian Alah, dicabut alah, ya. alah, 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 alah. Kirain ngelirik Erna, ngelirik Christian. Ya, ya, Mami ya, bisa ya, aja. ya. Sudah ada pendampingnya ya ladies. Iya, betul. Oke. Satu lagi adalah RR. Panggilannya RR gitu ya. Oke. Dan ada siapa lagi? Ah ini Romo Yus juga kenal. Ini mah kelihatannya stok barang lama ya. Anita, organis kita luar biasa. Sip, sip. Siapa tahu Anita ngelamar sama Romo Yus diajak gabung. Oke, itu sekilas. Nah, Mami boleh ininya. cerita bagaimana PD Kakak Santo Barto ini masih aktif di Masih. masa pandemi? Boleh share Masih. supaya nggak Aktivitasnya cuma dari apa Bekasi aja? doang yang bisa Betul. join, tapi kan pasti semuanya Oke. bisa join kan acaranya? Sip. Karena sekarang online begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, jangan lihat Bekasi jauh. Kita jauh di mata, tapi kita dekat di hati. Asyik. Oke, kita bisa gabung bersama-sama.
Setiap hari Rabu 2 minggu sekali karena ini pandemi ya Chris ya. Rabu 2 minggu sekali. Jam 7:30. 7:30 malam? Malam. Oke, Kenapa 7:30? Biasa menunggu karyawan pulang. Oke, sampai rumah ya. Jauh rumahnya jadi 7:30 begitu ya. Nah itu boleh melalui Zoom ataupun YouTube ya Chris ya. YouTube, oke. Bapak Ibu sekalian mari bergabung bersama kami. Dan tiap 3 bulan kami 3 bulan sekali ada misa karismatik. Oh, oke. Nah begitu, jadi lagu-lagunya karismatik, nuansanya karismatik. Jam berapa itu Mi? Jam 7:30 sama ladies. 7:30 malam juga? Kalau ladies nanti mau hadir kita jemput di pintu tol. Wah, pintu tol. Ngapa di pintu tol? Pakai mobil derek. Ngapa di pintu tol? Saya di depan gereja gitu. Nanti di derek ya. Oke, selain itu Bapak Ibu ada juga kegiatan apa Kombas ya, Penit ya. Ada Kombas tiap hari Jumat jam 7:30 malam. Yes. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah PD umum. Semua umur boleh ikut di sini. Tapi kami punya khusus PD OMK. Wow. Nah ini ada biar OMK-nya. biar yang muda aja. Begitu saya ngomong OMK, Rocky beda ya. Emang ada lebih bersemangat kalau PD lansia sebenarnya. Kalau ada lagi Iya. tidak boleh. Dari tadi nggak Itu Romo Hadi. Iya. Nah, PDOMK-nya gimana nih? Coba Penit yang terangin PDOMK-nya. PDOMK di Santo Bartolomeus namanya PDOMPKK Filius Day. Berdirinya tahun 2012, sudah sekitar 9 tahun. Dan PD-nya kalau selama pandemi, sama sebelum pandemi juga sama. Cuman bedanya kita dilakukan secara online di aplikasi Zoom setiap hari Sabtu pukul 19 jam 7 malam. Iya. Terus ada komsel juga setiap hari Selasa atau Jumat pukul 19.30. Maksudnya begini Rocky, kita persekutuan doa juga pacaran boleh. Aduh, Daripada itulah ke tempat dia. lain, ayo yang OMK OMA gabunglah bersama kami. Kita bisa berdoa, memuji, memuliakan. Plus Sambil berdoa. Menyelam minum air. Jodoh. Itu yang namanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan di situ. Oh iya. Puji Tuhan. Nggak boleh. Terima kasih Bapak Ibu, Romo. Oke. Begitu Ada info perkenalan lagi, dari Mami? kami. Cukup ya. Mami jangan lama-lama MC-nya kebagusan, ntar kita ini. Ya. Mi. Betul. Emang kalau pewarta tingkat BPK, PKK aja begini. Iya. Aktif sekali, udah jadi penasehat, makanya kenapa komunitas semangat banget dan banyak sekali kegiatannya. Amin. Terus semangat PDPKK Santo Bartolomeus Galaksi Bekasi. Terima kasih. Terima Wow. kasih. Ladies, thank you. Iya, Aduh, berhubung aduh, udah aduh. jauh, mikrofon boleh jadi souvenir lah ya. Itu loh, Oke. kalau misalnya semangatnya penuh dengan roh yang Yes. ditawarkan, maka semuanya kata-katanya selalu memberkati. Amin. Sama seperti orang yang satu ini. Nah, yang akan yang- bisa memberkati kita juga lewat sharing-sharingnya, lewat Amin. cerita-ceritanya, Renungannya. dan renungannya pastinya. Oke. Serta lagu terbaik yang akan dibawakan, pujian terbaik yang akan dibawakan malam hari ini. Oke, lagunya selalu baru tiap hari ya. Selalu baru. Memastikan bahwa kita nggak bisa lagunya, tapi Romo pasti bisa. Iya, karena Romo sendiri bilang Bapak kami aja diulang-ulang, masa ini enggak? Oke. Nah. Berarti baru. Langsung saja kita undang, inilah dia Romo Justinus Ardianto. Terima kasih ladies and gentlemen. Bapak Ibu jangan percaya kalau Rocky sudah memuji-muji saya. Biasanya di belakang lalu ada tagihannya biasanya. Saya bahagia melihat dua tim hari ini, komunitas yang luar biasa. Pasukan merah ini pasukannya Vladimir Putin. Yang pasukan putih ini pasukannya Ukraina. Kita berdoalah buat mereka. Ya, di sini berdamai, merah dan putih ini berdamai. Maka mudah-mudahan yang di Eropa Timur sana juga, siapapun yang salah kita juga nggak tahu ya, karena masing-masing punya versinya sendiri-sendiri. Maka kita hanya bisa mendoakan supaya mereka cepat berdamai. Terima kasih untuk kesaksian Noni Natasya. Saya nggak boleh panggil Noni ya, Noni itu kan anak ya. Natasya ya, ya pasti luar biasa perjuangannya dan pasti mamanya ya sekarang sudah lebih
lega, lebih tenang, lebih lega melihat kesaksiannya luar biasa disaksikan oleh setidaknya oleh netizen kita pada sore hari ini 4.100 orang. Ya. Jadi mudah-mudahan itu memberikan spirit kepada yang mungkin sedang berjuang sakit apapun, bukan cuma cancer ya. COVID, sakit hati juga ya. Itu juga mudah-mudahan diberi kekuatan. Kalau saya mengangkat tema ini, aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat, dan saya terapkan selama masa pandemi ini, menurut saya sangat cocok. Karena ketika saya datang untuk memanggil orang berdosa, yang datang Rocky Paskadena, yang datang Ladies Kokoy, yang datang Rofi, yang datang Budi, inilah orang-orang berdosa. Ya. Yang datang ke Samadi, apalagi Jamaica Cafe itu, dia lebih banyak dosanya karena mereka lebih main di hotel-hotel, ya kan, di klub-klub gitu ya. Tetapi kalau yang ini kan tim PW yang di mana-mana pasti sudah banyak memuji Tuhan. Apalagi Halim, pernah merasakan dosa yang begitu berat, ya, sampai jalannya tertatih-tatih sekarang, tapi dia merasa sekarang dicintai oleh Tuhan, ya. Kita ingin bersyukur untuk semua berkat itu. Kalau Romo Edi mengaitkan dengan bacaan hari Sabtu, ya, aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat, maka lalu sambungannya ke bacaan hari Minggu, ya. Bagaimana iblis itu senantiasa menggoda kita, dan dia itu lihai, tahu betul titik lemah dari kita satu persatu ini apa. Kelemahan Romo Edi, iblis tahu, ya. Bapak pengakuan dosa dia pun tahu dosa-dosanya Romo Edi. Titik lemahnya Romo Yus, iblis juga tahu. Titik lemahnya Halim, apalagi Rocky Iskariot, itu dengan mudah iblis tahu. Cara menggoda dengan 30 keping uang perak, itu pasti dia bisa menjual Tuhan Yesus, ya. Maka saya kira kelihayan iblis ini jangan dianggap remeh, ya. Iblis itu kan kalau menurut sejarahnya kan katanya malaikat yang melawan Tuhan, ya. Sejarahnya begitu, ya. Itu artinya memang dia punya kemampuan yang luar biasa untuk masuk ke dalam hati kita dan membawa kita ke dalam dosa. Kalau bacaan hari ini Yesus yang digodai oleh iblis, itu di bagian awal sudah dikatakan Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus digodai oleh iblis. Ya jelas iblisnya kalah karena Yesusnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya itu, Yesusnya ya Tuhan itu sendiri. Jadi iblis tidak akan menang. Tapi kalau yang digodai itu adalah kita, ya, yang kadang setengah Roh Kudus, setengah setan juga ada di dalam diri kita. Kadangkala Roh Kudusnya cuma 10%, iblisnya 90% dalam diri kita. Apalagi secara fisik manusiawi, seluruh badan kita ini, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini kompatibel untuk berbuat dosa. Telinga Anda bisa dipakai untuk berdosa. Mata Anda bisa dipakai untuk berdosa. Mulut Anda juga bisa dipakai buat berdosa. Dan organ-organ tubuh yang lain silakan cari sendiri yang potensial membuat Anda jatuh ke dalam dosa. Ya. Maka sekarang kalau seruannya adalah Tuhan datang untuk mengajak kita kembali kepadanya. Kalau Romo Edi berkata pakai bahasa Inggris tadi, you follow me. Ini akun Instagramnya, follow me, gitu kan. Kalau zaman sekarang kan begitu, ya. Bukan lagi follow me, ikutilah aku, tapi sekarang Instagram, ya. Maka kalau Tuhan Yesus ikut-ikutan main Instagram, menurut saya followernya sudah melampaui semua yang paling terkenal sekalipun. Karena dari awal kitab suci ditulis, dia sudah mengatakan follow me, ya, ikutilah aku. Maka tidak ada dan tidak lain kecuali kita mari bertobat. Mari bertobat. Pertobatan itu bisa pendekatannya negatif, bisa pendekatannya positif, ya. Pendekatan negatif dari pertobatan adalah aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak memukul orang, aku tidak mencaci maki, aku tidak
yang tadi Halim bilang, aku tidak ingin makan-makan terlalu enak ya. Jadi pendekatannya pantang. Tidak. Aku tidak ini, aku tidak itu. Itu sudah lumayan. Tapi itu kalau kata Pertamina baru sampai ke titik nol. Ya. Karena baru kita kembali ke titik nol. Belum melakukan sesuatu. Tapi pertobatan yang sejati yang diminta oleh Tuhan adalah moving forward. Ini iklan apa ya? Kalau moving forward itu selalu di depan. Yamaha ya, selalu di depan ya. Itu harus dari titik nol, kita harus bergerak ke depan dengan cara apa? Bertobat adalah melakukan sesuatu. Ya. Maka nanti setelah pujian penyembahan, Ladies Kokoy dan Rocky Paskadena sebagai pengurus dari gerakan baru akan mengibarkan spanduk yang akan kita canangkan pada kesempatan ini. Karena apa? Pertobatan itu nggak cukup cuma di dalam diri kita, tapi kita harus lakukan sesuatu, ya, yaitu berbuat baik kepada sesama. Ingat surat Gembala Bapak Uskup, perbuatan baik apa yang aku lakukan, yang harus aku lakukan untuk menghormati martabat manusia, ya. Perbuatan baik apa? Jadi selalu pertanyaannya, you sudah berbuat baik atau belum, ya? Maka itu sedikit pesan untuk menambah pesan hari Sabtu Romo Edi, saya tambah ke pesan hari Minggu ini. Jadi komplit, seruan bertobat, lalu arahnya adalah kita berani melakukan banyak hal untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama ingin memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Dia lewat sebuah lagu pujian, Diam di Hadirat-Mu. Kita satukan doa-doa kita untuk banyak orang yang sedang menghadapi persoalan juga. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bahwa dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, peduli dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersungguh menyembah-Mu, peduli dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan kepada Tuhan, minta Tuhan memenuhi hati kita. Bukan kekuatan si jahat yang menggoda kita, tetapi kekuatan Tuhan yang menebus kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bahwa ku
Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan atas semua kelalaian dan dosa kami. Bila kami sering mengikuti godaan-godaan roh jahat, mampukan kami ya Tuhan untuk bertobat dan meninggalkan semuanya itu. Berilah kami Roh Kudus-Mu, urapi kami. Semoga pada masa Prapaskah ini hidup kami bisa menjadi murid-murid-Mu yang setia, meninggalkan kedosaan-kedosaan kami. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat lagi suara kita dan pujian kita. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami nyatakan Engkau besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau. there is none like you, Tiada Jesus. seperti Engkau. Engkau besar, perkataanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Terima kasih kalau kami sampai detik ini masih Kau pelihara dengan kesehatan, damai, sejahtera. Tetapi kami tidak ingin lupa bahwa di sekitar kami ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dan mungkin kami punya tugas juga Tuhan untuk menjadi saksi perpanjangan kasih-Mu kepada sesama. Kami ingin memberi berkat dan berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Sakit apapun dimanapun mereka berada sekarang Tuhan. Sakit kanker, tumor, atau penyakit-penyakit lain yang pasti sangat berat Tuhan. Biarkan Engkau menjamah mereka satu persatu malam ini, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Amin. Untuk yang sedang berjuang dengan COVID-19, biarlah mereka dikuatkan, disembuhkan. Beri mereka ketenangan pada masa isolasi ini. Biarkan mereka merasakan saat-saat bersama Engkau, berdoa, memohon berkat, dan lebih berefleksi tentang arti hidup. Untuk mereka yang sedang kesulitan ekonomi, mungkin mengalami kejatuhan-kejatuhan dalam usahanya, biarkan pintu-pintu terbuka untuk mereka. Amin. Kehidupan semakin baik sehingga ekonomi terus berputar dengan baik juga Tuhan. Amin Yesus. Untuk mereka yang sedang mengalami konflik di dalam rumah tangga, tragedi-tragedi di dalam keluarga, komunikasi yang kurang baik, kesepian, putus asa, dan begitu banyak macam hal yang membuat kami sedih dalam hati. Biarkan kami juga merasakan cinta-Mu pada malam hari ini. Dan kami berjanji Tuhan, kami ingin senantiasa memberikan harapan
memberikan kasih kami kepada mereka. Karena satu-satunya sumber pengharapan itu adalah Engkau sendiri. Amin, Yesus. Engkaulah harapanku. Mari pandang wajah Yesus dan serukan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk, ada beberapa pengumuman. Minta tolong spanduk ya. Bapak Ibu, nanti malam jam 9, para frater akan menemani Anda untuk retret selama masa Prapaskah, hari ketiga. Ya. Kecuali Sabtu malam mereka tidak memberikan bahan. Setiap malam jam 21 mereka akan memberikan bahan. Mereka akan memberikan bahan dalam acara bacaan rohani Katolik ya. Jadi silahkan mengikuti acara ini cuma 15 menit sebelum tidur. Karena mungkin kalau Anda yang susah tidur setelah mendengarkan bacaan rohani jadi tertidur ya. Ini jurus maut untuk nggak perlu elsigan, nggak perlu antimo ya. Itu langsung Anda tertidur ketika mendengarkan bacaan rohani ya. Terima kasih frater-frater yang sudah menyiapkan diri. Dan Ladies Kokoy sebagai ketua dari GCS, silakan jelaskan apa rencana Ladies Kokoy dan teman-teman. Ya. Terima kasih Romo Yus. Jadi saya sebagai koordinator yang ditunjuk bersyukur berterima kasih karena saya punya Rocky sebagai juru bicara dari gerakan Cinta Sesama. Maka GCS. silahkan Rocky menjelaskan iya. ya kan. Ya. Jadi dengan senang hati Rocky Paskadena. Saya ada seksi. Terus saja. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita sudah ada spanduk yang bertuliskan GCS. Mana? Sini Ini GCS. nih, Nah. GCS ya. GCS. Gerakan Cinta Sesama. Romo Yus Cintailah sesamamu. Gerakan Cintailah Sesamamu. Gerakan Cintailah Sesamamu. Katanya kalau gerakan Karena cinta kalau sesama, cuma gerakan cinta sesama, takut ada yang melesetin. Sesama jenis. Itu nggak boleh. Jadi jangan ya, lebih baik kita udah duluan aja. Cintailah sesamamu. Ya, seperti ada sebuah lagu mau apa? Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, bersama-sama kami nikmati apa yang dikaruniakannya. Wah, itu theme song enggak sih? Ya, theme songnya baru dibuat malam ini. Mengapa? Karena
teman-teman ini sudah menikmati kasih dari Tuhan. Amin. Amin. Maka mereka nggak boleh cuma terima. Betul. Tapi harus memberi. Maka honor mereka akan dipotong 98%. Yes. Ya. Mulai malam ini. Kenapa? Yes. Untuk gerakan, coba jelasin dulu. Iya. Gerakannya apa? Jadi gerakan Cintailah Sesama kita akan bersama-sama mulai besok hari Senin jam 12. Sekitar jam 12 kita akan berada di titik tempat makan. Wah. Ini kita kalau misalnya Romo Yus tulis di sini, makan gratis bayar dengan senyum dan doa. Jadi kita akan berkunjung ke beberapa tempat, dibagi 3 grup. Dan 3 grup itu akan membiayai dan memberikan makan gratis kepada orang-orang yang dijumpai di sana. Yes. Jadi misalnya kita memilih satu warteg atau tempat makanan, bakso kah, atau ketoprak kah, apapun yang kita ketemui. Dan menurut kalau Romo Yus bilang, ini tuntunan Roh Kudus, ya disitulah kita. Haleluya. Jadi harus ada tuntunan Roh Kudus. Padahal saya nggak pernah ngomong gitu. Pakai intuisi, feelingmu. Lah intuisi kan juga pimpinan Roh Kudus mau. Ya, jadi kita akan ke hari Senin kita akan ke beberapa tempat. Besok itu akan dimulai dari Senin jam 10 sampai dengan jam 12. Masih di daerah Jakarta Timur terlebih dahulu. Karena niatnya seminggu 2 kali. Amin. Ya, selama persediaan masih ada. Iya. Ya, tahu ya apa itu? Ya, itulah yang akan kita lakukan untuk saat ini masih gerakan makan gratis terlebih dahulu. Nanti next tergantung Romo Yus ada ide apa, ya kita lakukan. Ya karena ini gabungan 2 tim, yaitu tim Praise and Worship dan tim Opera Komedi Samadhi. Ya, biarkan mereka yang selama ini sudah banyak membantu saya di Samadhi juga, karena umur mereka juga sudah nggak muda lagi. Ya, ini bukan OMK lagi. Ya, betul. Lihat, udah mulai punya kesulitan jalan, ya. Udah, ya. Maka mereka mulai juga harus mengarahkan diri pada hal-hal surgawi, ya. Ya, betul. Halim besok ikut dong. Sudah terbagi sudah terbagi 3 kelompok. Grupnya. Halim, Anton dan Mas Budi. Mas Budi sudah kebagi masing-masing. Dengan tongkatnya aja mereka ikut. Jangan dikelompokin yang itu, Mo. Mereka akan satu kelompok. Jadi Halim, Anton dan Budi satu kelompok. Sama susternya, Suci. Ya. Kenapa ya? Karena kami merasa ya masa Prapaskah ini kita harus lakukan sesuatu. Amin. Terus nanti ke depan ya. Sehingga ini buah dari acara Praise and Worship dan buah dari OKS sebetulnya. Amin. Maka persembahan Anda itu pasti berguna buat karya-karya baik kepada sesama, termasuk kita mengobati pasien-pasien isoman yang ada di Samadhi ini pun itu karena cinta kasih dari Anda dengan persembahan-persembahan itu. Karena apa? Karena obat COVID itu satu paket itu kalau saya siapkan, itu Avigan aja 1 butir 22.500 kali 40 satu pasien. Untung sekarang swab sudah lebih murah. Ya. Dulu kita nge-swab itu 900.000, 1,1, bahkan kalau mau jadinya cepet 1,8, 1, berapa dulu itu ya. Waktu periode bulan Juni yang lalu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan masih pelihara kita dengan kasih yang Anda berikan kepada sesama melalui acara-acara seperti ini. Maka teruslah bertekun dalam pelayanan, tapi tetap jaga kesehatan Anda semua. Terima kasih PDPKK San Barto dengan timnya yang luar biasa, dengan kesaksian Natasha yang luar biasa, juga Perduki Chapter Utara 1. Kayak udah lama saya nggak diundang ke sono kayaknya. Dulu saya sering ke Marina. Ya. Hashtag ke Marina Besen saya sering diundang. Kenapa jadi Besen? Lain ya. Jadi dulu sering saya ke sana ya. Sibuk. Nah ini dia, banyak komunitas ngatain saya sibuk. Ketika semua orang mikir saya sibuk,
maka nggak ada yang ngundang saya nganggur. Saya nganggur, maka saya bikin OKS sama PW. Nah, itu dia. Itu gara-gara Anda nggak ngundang saya, ya kan? Makanya kita diajak sibuk nih bareng. Sama nasib saya kalau malam tahun baruan itu gitu juga. Nggak ada yang ngundang saya karena semua orang berpikir, Romo Yusis pasti udah banyak yang ngundang. Semua orang berpikir begitu, lalu saya sendirian di kamar. Berhat. Makanya Romo Yus ngundang kita biar sih. Boleh di WA, tapi soal baca sabar sebentar ya. Ya karena kadangkala harus lewat sekretaris saya, Romo Romanus yang ngingetin biasanya. Romo Yus baca tuh WA dari siapa gitu kan dia. Wah, itu Romo Romanus juga lupa diingetinnya sama ladies. Jadi ya urusannya repot lah. Tapi kalau mau nyari saya gampang. Datang aja Minggu sore ke Samadhi, Kamis sore ke Samadhi, saya pasti ada di sini ya. Dan jangan coba-coba mengundang acara Kamis sore. Ya. Atau Minggu sore seperti ini ya. Karena pasti saya ada di sini. Untuk Praise and Worship di sini mulai hari ini saya membuka undangan umat boleh ikut Praise and Worship. Yang kemarin itu selama sebulan kurang lebih ya, saya lockdown sedikit karena kan lagi naik. Itu saya lockdown dulu. Jadi kita yang ada di sini aja. Tapi dengan trennya turun sekarang Jakarta 3.600 hari ini ya. Trennya menurun dan membaik ya. Maka mudah-mudahan kita tetap sehat dan kita bisa ikut acara seperti ini lagi. Amin. Tetapi ya daftar karena jumlahnya di sini kan terbatas ya. Terbatas di sini. Kecuali kalau nanti kita Praise and Worship pindah ke Gelora Bung Karno ya. Maka ya tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Amin. Roadshow bukan goshow. Kalau kata Romo Romanus goshow aja goshow. Sekalian aja padahal gosen. maksudnya roadshow. Dia pikir naik pesawat goshow ya kan. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk pengalaman kita bersama sore ini. Tuhan memberkati Anda dan kita sekarang akan mohon doa penutup dan berkat dari Yang Mulia Romo Edi Jelahu. Minggu depan Minggu depan para Romo akan Praise and Worship. Yes. Dan tidak dihadiri oleh Rocky Pascadena. Entah dia dapat order kemana, saya juga belum dapat laporan ya. Saya mulai meragukan janji setia dia pada Praise and Worship. Ke Jogja, Romo. Oh, oke, mudah-mudahan dia kembali. Oh, sama ibu, komunitas ibu-ibu. Ayo kasih bocorannya dong, kemana aja. Ayo Romo Edi, silakan. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri, mohon berkat. Kita mengangkat hati kembali kepada Tuhan yang ternyata begitu baik untuk kita sampai saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Untuk semua yang boleh kami alami khususnya saat ini. Dalam puji-pujian dan berbagai kesaksian yang tentu menguatkan iman kami. Dan juga semakin mengajak kami untuk datang ke hadirat-Mu. Melaksanakan tobat hati kami. Dan juga mendorong kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk mengisi masa prapaskah ini. Kiranya dengan ini, dengan energi cinta yang Engkau sebarkan di antara kami, juga dapat dirasakan oleh begitu banyak orang, yang kiranya bisa menarik sebegitu banyak orang untuk kembali kepadamu, karena semuanya adalah anak-anak-Mu. Tuhan, syukur dan terima kasih ini juga kami ungkapkan, kami haturkan kehadirat-Mu. Karena begitu banyak orang juga saat ini yang boleh merasa diteguhkan oleh puji-pujian dan kesaksian hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Dan kami mohon berkat-Mu untuk semua keluarga-keluarga yang saat ini sedang dalam kesulitan atau juga sedang ditimpa berbagai macam persoalan. Juga semua keluarga-keluarga yang saat ini sedang dalam krisis atau dalam masa-masa sulit. Juga untuk semua orang yang saat ini sedang ketakutan karena bahaya perang yang sedang terjadi. Tuhan, jagalah kami semua masing-masing dalam kehidupan ini. Saat ini
bersama semua saudara-saudara yang ada di sini, kami mau memohon berkat-Mu untuk hari-hari hidup kami selanjutnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, dan hari-hari hidup kita, serta niat tobat kita, dan perbuatan-perbuatan baik kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini praise and worship kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tetap sehat, tetap melayani, dan jangan lupa berbuat baik. Shalom, Tuhan memberkati Anda. Amin. Mari kita komunitas untuk maju ke depan. Ayo semua bergabung Mengisi sini. acara, maju ke depan. Ku kan terbang firman Tuhan, berita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari kita mau terbang dan katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang,